Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian MIUI 12 Official Global Stable di Redmi Note 8. Akhirnya setelah nunggu lama, MIUI 12 di Redmi Note 8 rilis juga. Ya, sekalipun yang Indo belum rilis, tapi paling nggak ini udah bisa jadi acuan buat review, karena pasti nggak beda jauh. Untuk tampilan home screen-nya ini nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi ya, karena sama aja dengan MIUI 12 pada umumnya. Untuk notifikasi bar dan control center-nya juga sama aja, khas MIUI 12. UI-nya juga udah smooth banget, udah pantas banget lah buat dijadiin daily driver. Kalau untuk versinya ini dia itu versi 12.0.1 dengan kode MI yang berarti itu versi global. Versi Android-nya udah pakai Android 10 juga dengan patch 1 September. Dan untuk kernel bawaannya pakai Perf versi 4.14.117. Terus untuk list settingnya masih sama juga ya dengan MIUI 12 Sport yang sebelumnya udah pernah kita review. Di bagian koneksi dan berbagi ini udah ada fitur DNS pribadinya juga. Ini bisa kalian pakai buat nonaktifkan iklan di MIUI yang sedikit mengganggu. Untuk layar kuncinya juga masih sama. Di sini ada pengaturan seperti tidur, angkat untuk bangunkan, ketuk 2 kali, ada format jam layar kunci, mode saku, dan lain-lain. Untuk fitur ambient display-nya nggak ada ya, karena Redmi Note 8 ini layarnya masih IPS. Settingan tampilannya juga masih sama. Ada settingan untuk ngatur tingkat kecerahan, mode baca, skema warna, mode gelap, ukuran teks, dan lain-lain. Kalau kalian mau pakai control center yang baru, kalian tinggal masuk aja di pusat layar dan notifikasi ini. Di sini kalian bisa atur juga untuk notch-nya. Kalian bisa atur notch untuk aplikasi tertentu. Dan di bagian ini kalian bisa atur untuk control center yang baru. Terus untuk suara dan notifikasinya juga nggak ada perubahan. Masih sama aja. Di bagian home screen-nya ini kalian bisa atur untuk launcher-nya. Layar utamanya juga masih ada 2 pilihan, regular dan with app drawer. Kalian juga bisa atur untuk icon size-nya. Terus untuk grid-nya ada 2 pilihan, 4x6 dan 5x6. Untuk fitur spesialnya juga tetap ada, game turbonya masih ada. Terus video toolbox-nya juga masih ada. Video toolbox ini menurut saya berguna banget ya. Kalau kalian dengar musik di YouTube atau Facebook, kalian bisa matiin layarnya dan suara dari video yang kalian putar bisa tetap berjalan. Ini sih bagus buat menghemat baterai. Di sini kita coba aktifkan untuk YouTube ya. Untuk pakai fitur audio toolbox ini, kalian tinggal tarik dari kiri seperti ini. Dan kalian tinggal tap mainkan suara video dengan layar mati.
Di sini udah ada shortcut untuk screen recorder, screenshot, dan cache juga. Selain fitur itu, MIUI 12 di Redmi Note 8 ini juga tetap bawa fitur floating windows. Jadi fitur-fitur khas MIUI 12 sama sekali nggak ada yang hilang di Redmi Note 8. Kalau dari segi performanya sendiri, MIUI 12 ini udah dijamin bagus ya kalau dibandingkan dengan MIUI 11. Baterainya juga kerasa lebih hemat dibanding MIUI 11. Baterainya itu bisa tahan seharian lah kalau penggunaannya cuma untuk daily driver. Kalau penggunaan saya pribadi seperti untuk sosial media dan nonton YouTube tanpa game, sehari bisa tahan 12-14 jam. Tahan dipakai dari pagi sampai malam. Kalau untuk game seperti main Genshin Impact dan PUBG bisa tahan 6-8 jam. Kalau untuk temperaturnya sih nggak panas, masih normal lah. Main Genshin Impact suhu paling panas itu mentok di 42-44 derajat aja. Kalau untuk kameranya, UI-nya udah berubah drastis, beda dengan UI di MIUI 11. Fitur-fiturnya udah lengkap juga. Semua lensanya normal, tapi untuk video di mode Pro-nya nggak ada ya. Untuk stabilisasi videonya juga masih ada. Untuk kameranya ini saya nggak bahas panjang lebar, tapi kalau ada di antara kalian yang request review kameranya, mungkin kita bakal bikin video tersendiri. Untuk galerinya ini udah yang versi terbaru juga. Di sini udah ada filter fokus warna, dan juga fitur sky atau langit. Oke, kita lanjut ke game test. Di sini saya bakalan tes Genshin Impact dan PUBG seperti permintaan kalian. Untuk game testnya ini murni MIUI 12 ya, tanpa root dan tanpa tambahan modul apa-apa. Untuk presentasi baterainya nanti saya tulis di deskripsi. Di sini kita tesnya di medium atau menengah 60 fps. Untuk Genshin Impact ini udah aman ya menurut saya, sekalipun mainnya tanpa tambahan modul apa-apa. Untuk framenya dia itu nggak murni dapat 60 fps, sekalipun kalian settingnya di 60 fps. FPS-nya itu ada di kisaran 30 fps ke bawah. Tapi untuk gameplaynya udah smooth banget menurut saya. Nggak lag dan nggak force close juga.
Kalau mainnya tanpa root dan tanpa tambahan modul apa-apa, MIUI 12 ini justru lebih smooth dibandingkan dengan custom ROM Corvus. Lanjut tes untuk PUBG. Untuk PUBG ini grafiknya itu cuma bisa di smooth high dan balance medium aja. Untuk HD dan yang lain masih clock semua ya. Dan di sini kita coba main di balance medium aja. Untuk gameplaynya udah smooth juga ya, nggak ada masalah sama sekali menurut saya. Sama aja sih dengan MIUI 11, yang membedakan itu ya di bagian konsumsi dayanya aja yang menurut saya MIUI 12 masih lebih hemat dibanding MIUI 11. Untuk cara installnya saya nggak share di video ini ya, kita bakal bikin video terpisah. Jadi itu dia review MIUI 12 Official Global Stable di Redmi Note 8. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.